Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia masih lembut budi dan suka menolong, juga memiliki karakter cantik dan rupawan. Berbeda dengan kakaknya Purbararang yang berperangai sangat buruk. Walaupun cantik, Purbararang memiliki sifat yang sombong, iri, dengki. Setelah memiliki tata cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tata dan menunjuk Purbasari adalah sosok yang pantas menggantikannya. Setelah menyerahkan tahtanya kepada Purbasari, Tapa Agung pergi meninggalkan istana kerajaannya. Dia mengasingkan diri ke hutan. Dia menjadi petapa. Purbararang sangat marah mendengar tahta kerajaan Pasir Batang diserahkan kepada adik bungsunya dan bukan kepada dirinya. Maka berselang sejak suatu hari penobatan Purbasari menjadi ratu kerajaan, dia menghubungi tunangannya Indrajaya. Mereka meminta bantuan nenek sihir untuk menyakiti Purbasari. Nenek sihir memberikan bore atau zat cairan berwarna hitam kepada Purbararang. Nenek sihir berkata, "Semburkan bore ini ke wajah dan seluruh tubuh dari Purbasari." Purbararang segera melaksanakan perintah dari si nenek sihir. Akibatnya seluruh tubuh Purbasari keluar bercak-bercak berwarna hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang yang memiliki penyakit mengerikan seperti ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan supaya penyakitnya tidak menular. Saat Purbasari diasingkan ke hutan, di kayangan sana ada satu masalah besar, yaitu Pangeran Buruningga tidak berniat menikahi bidadari di kayangan. Dia ingin menikahi wanita yang cantiknya setara dengan ibundanya. Bunda Buruningga berkata, "Jika kamu ingin mencari wanita secantik dengan aku, kamu harus turun ke bumi dengan bentuk yang berbeda." Pangeran Buruningga menjawab setuju. Lalu ibundanya mengubahnya menjadi lutung. Ibundanya berkata, "Lutung sekarang namamu, apakah kau bersedia?" Pangeran Buruningga bersedia dan akhirnya dia turun ke bumi. Pada saat itu, kerajaan sedang mencari hewan untuk dikurbankan. Dengan mendengar itu, Pangeran Buruningga bersedia menjadi hewan kurbannya. Dia memiliki rencana. Sampainya di istana, dia memberontak. Dia seperti ingin bermusuhan dengan semua pengawal itu. Tapi Uwak Batara Uwak Batara menenangkan lutung itu. Lalu lutung itu pun menjadi tenang. Lalu Purbararang memiliki ide. Lutung dalam hati Purbasari berkata, "Sepertinya lutung itu jahat. Bagaimana aku kirimkan dengan Purbasari supaya dia dihabisi?" Lalu mereka pun membawa lutung itu ke hutan. Uwak Batara berkata pada lutung itu, "Jujur padaku, orang yang ada di depanmu, ia adalah putri dari Prabu Tapa Agung. Ia adalah junjungan kami. Seharusnya dia adalah ratu kerajaan Pasir Batang. Tapi dengan sihir burung dia diasingkan ke hutan. Apakah kau
bersedia menjaganya? Lutung Kasarung pun mengangguk iya, berarti dia setuju. Akhirnya Lutung Kasarung pun tinggal bersama Purbasari. Purbasari pun merasa tidak kesepian, dia merasa ada teman. Lutung Kasarung itu adalah raja para kera di dunia, jadi dia bisa memerintah kera untuk mengambil buah-buahan dan makanan untuk Purbasari. Pada satu hari, Lutung Kasarung menyuruh ibundanya untuk membuatkan kolam dan taman yang indah. Ibunya pun memenuhi perintah anaknya. Semua dewa dan para bidadari turun ke bumi untuk membuat taman yang sangat indah. Bidadari pun membuatkan baju untuk Purbasari. Baju itu memakai permata yang sangat indah, batu-batu yang cantik. Bahkan baju itu tidak ada yang menyandingi di dunia ini. Baju itu sangat cantik. Betapa kagetnya Purbasari mendapati penyakitnya telah hilang. Dan saat itu pun Purbararang mendengar kabar itu kalau Purbasari sudah hilang penyakitnya. Lalu Purbasari datang ke istana dan Purbararang kaget bukan luar biasa. Dia pun merasa takut bahwa tahta kerajaan Pasipatang akan diambil alih oleh Purbasari. Dia pun mengajukan dua pertanyaan. Jika dia menang, maka Purbararang harus pergi dari istana. Soal pertama adalah Purbararang berkata, jika rambutmu lebih panjang dibandingkan rambutku, maka lehermu harus pergi dari istana ini. Purbasari pun takut karena dia tahu kalau rambut kakaknya lebih panjang dibandingkan rambutnya. Lalu dengan sekejap Purbararang menunjukkan rambutnya yang panjang. Purbasari pun takut. Lalu Lutung Kasarung meminta ibundanya menumbuhkan rambut Purbasari dengan sekejap mata. Tiba-tiba rambut Purbasari panjang sekali mengalahkan Purbararang. Purbararang pun kaget. Lalu Purbararang pun mengajukan soal kedua. Tunjukkanlah wajah tunanganmu. Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, maka aku bersedia pergi dari sini. Lalu Indrajaya tunangannya Purbararang segera menunjukkan wajah aslinya dengan tampan dan gagah berani. Purbasari pun takut, dia tidak memiliki tunangan. Jadi dia mengenalkan Lutung itu, lalu dia berkata, Lutung ini adalah kekasihku. Lalu Purbararang dan Indrajaya tertawa. Hahaha, Lutung itu kasihmu. Lalu Purbasari menjawab dengan tegas diam. Lalu tidak lama kemudian Lutung itu berubah menjadi Pangeran Buruminda. Pangeran Buruminda yang tampan. Dan akhirnya Purbararang melihat itu. Bagaimana bisa terjadi? Akhirnya Purbasari pun menang dan Purbararang merasa bersalah dan dia pun pergi dari istana. Tapi dengan kebaikan hati Purbasari, dia dialihkan lagi ke istana.